Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran jumbo, panjang 134 cm, lebar 96 cm, dan tinggi 83 cm. Dengan desain seperti mobil UTV, Yukita 689 Vector. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 4,6 jutaan sampai 6 jutaan. Ada 3 pilihan warna, pink, hijau, dan biru. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp, stop lamp, dan rangka atas jok. Jok terbuat dari bahan plastik yang sudah dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai 2 buah aki 12 volt 7 Ah. Di buku petunjuk tertera beban maksimum 35 kg. Tapi setelah gua konfirmasi lagi ke pihak Yukita, ternyata beban maksimumnya ada di 60 kg. Dinamo penggerak terletak di keempat rodanya. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara membukanya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol maju mundur pada remote lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol lampu, tombol tingkat kecepatan, port snellen, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, soket USB, soket aux, dan soket charger. Dalam paket pembeliannya, dibekali charger 12 volt 1000 mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam. Di setir terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Belakangan memang Yukita lagi suka bermain mobil aki dengan desain UTV. Mungkin ini adalah salah satu desain favorit gua di mobil aki UTV, meninggalkan kesan gagah dan modern. Dengan ruang gerak yang luas, serta pintu yang lebih rendah dari siku, dan posisi setir di samping, membuat mobil aki ini nyaman, bahkan untuk dimainkan berdua sekalipun. Gua awalnya kaget sih, waktu baca di buku petunjuknya kalau beban maksimumnya hanya di 35 kg. Untungnya setelah gua konfirmasi ke pihak Yukita, ternyata beban maksimumnya mencapai 60 kg. Masih aman banget sih untuk dimainin 2 anak yang udah agak gede. Mungkin kalian akan bertanya, Bang, kalau buat orang dewasa bisa nggak? Gue sendiri udah coba dengan berat 60 kg-an, 4 buah dinamo penggeraknya dengan mudah menjalankan mobil aki ini. Tapi yang jelas ruang geraknya yang nggak akan nyaman buat gue, yang tingginya 169 cm. Sampai-sampai kaki gue taruh di luar pintu. Sekarang kita bahas kenyamanannya. Bannya sudah full karet, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut dan shock breaker di keempat rodanya. Di mana di kedua roda depan terasa keras dan pendek, sedangkan di kedua roda belakang terasa empuknya pas dan dalam. Penggunaan shock breaker di sini tidak seperti kebanyakan mobil aki lain. Yang jelas, shock breakernya punya kapasitas yang lebih besar dan terlihat lebih berkualitas. Jadi menurut gua, Yukita 689 ini cukup bisa diandalkan untuk berjalan di permukaan yang tidak rata, seperti jalanan beraspal. Tapi mesti diingat ya, kalau mobil aki ini tidak didesain untuk jalanan menanjak, karena tidak mempunyai fitur handrem. Untuk menjaga si kecil tetap aman dan nyaman, mobil aki ini sudah dilengkapi dengan seat belt. Mobil aki ini sudah dilengkapi dengan case pada aki, sehingga pengecasan aki bisa dilakukan di luar mobilnya, membuat kita lebih fleksibel dalam pengecasan. Dan mobil tidak perlu diparkir di dekat colokan listrik untuk pengecasannya. Kayaknya mobil aki ini memang didesain untuk anak yang udah agak gede, mengingat ukuran dari mobil aki ini yang besar dan tidak adanya fitur ayun. Yang gue suka dari mobil aki ini adalah respon remote controlnya yang bisa dibilang cepat, sehingga kalau kita nggak sengaja ngegas terlalu kencang, kita bisa langsung memundurkan untuk menghindari tabrakan. Gue coba cek output yang dihasilkan dari aki dengan menggunakan voltmeter, dan hasil dari penggunaan 2 buah aki 12 volt 7 Ah di sini adalah 12 volt, yang berarti pemasangan aki seperti ini digunakan supaya kapasitas akinya semakin besar, yaitu di 14 Ah. Cukup masuk akal mengingat penggunaan aki di sini harus mengimbangi konsumsi listrik dari 4 buah dinamo penggeraknya. Waktu gua nge-review mobil aki ini, gua menemukan beberapa kekurangan. Seperti kebanyakan mobil aki dengan posisi setir di samping, Yukita 689 ini juga tidak bisa maksimal ketika setir dibelokkan. Maksud gua, roda tidak bisa berbelok mentok kanan dan mentok kiri. Jadi, yang satu bisa belok full, sedangkan yang satu lagi tidak. Bisa dibilang manuver dari mobil aki ini juga kurang bagus, sehingga pemakaian mobil aki ini hanya akan nyaman ketika digunakan untuk bermain di tempat yang luas saja.
Waktu gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setir nyangkut dan membuat setir termasuk yang cukup berat. Beratnya membelokkan setir ini mungkin juga ditambah dengan adanya faktor beratnya mobil dan penggunaan ban karetnya. Nah, ternyata yang keberatan memutar setir untuk berbelok nggak cuma penumpangnya saja, tapi dari gearbox setirnya juga tidak bisa membelokkannya dengan mudah ketika sedang dikontrol menggunakan remote. Gue saranin berbelok sambil berjalan maju supaya lebih ringan. Belum adanya fitur kendali jarak jauh menggunakan handphone dan tidak bisa diaturnya posisi jok menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Oh iya, gue mau bahas sedikit tentang remote-nya. Gue agak kesulitan untuk tahu tingkat kecepatan saat ini, karena di remote-nya tidak ada indikator lampu untuk menunjukkan sedang di tingkat kecepatan yang mana. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.